itu saya dalam kondisi di kursi roda. Saya angkat. Luar biasa. Saya salut. Seorang jenderal besar Pak Mahfud sukses membangun bagaimana beliau sebagai seorang Kapolda ada sisi yang tak terungkap ya. Nah ini sebetulnya kalau orang yang masih mengejar jabatan, masih mengejar kekuasaan, tujuannya seperti itu, pasti beda dong dengan sosok figur dari Pak Mahfud sama Ibu yang justru Pak, jadi waktu ke Banjarmasin itu reserse. Oh, reserse. Wah, langsung gitu. Reskrim. Wes. Mantap itu ceritanya ini. Urusannya sama kriminal. Kriminal, ada kriminal umum dan juga dunia yang sangat menonjol di Kalimantan Selatan pada saat itu adalah dunia pertambangan. Oh, jelas. Itu konfliknya banyak itu, Pak ya. Banyak. Pak Mahfud ini kok spesialis dari konflik sih, Pak? Ini pasti ada kelebihan ini, Pak. Ada udangnya di sini. Padahal itu kan, maaf ya, bukan rahasia umum, mafianya kan banyak. Banyak. Ya, ini. Masa polisi kalah sama mafia? Woi, denger itu guys. Wah, itu gimana? Iya. Kan? Oke. Terus gimana itu, Pak? Seru gitu kayaknya. Ya, saya di situ kurang lebih 2008 sampai 2010. 3 tahun ya? Enggak, 2008 sampai 2 tahun lah ya. Dipotong saya harus sekolah 1 tahun. Betul, di assessment. Sespimen itu kurang lebih 7 bulan. Iya. Hebatnya lagi, semua orang dicopot dari jabatan itu, saya sendiri yang tidak dicopot. Loh, kenapa, Pak? Ya, atas permintaan Kapoldanya untuk agar tidak dicopot. Pasti Bapak punya nilai lebih. Oh iya dong, pasti dong. itu kenapa itu, Bapak? Kok bisa kayak gitu? Ya, jadi kan saya bilang tadi awal saya pada saat saya jadi Kapolres, itu Kapolda saya kan Pak Bambang Gendarso. Terus kemudian beliaulah juga kemudian dalam perjalanan waktu beliau jadi Kapolri. Beliau waktu Kabar Eskrim minta saya untuk jadi Direktur Reserse di Kalimantan Selatan. Nah, di situ perjalanan itu beliau jadi saya Direktur Reserse, beliau dari Kabar Eskrim langsung jadi Kapolri ini. Wah, itu lompatannya juga luar biasa ya. Enggak, connect kan? Connect saya dengan beliaunya. Iya, karena provinsi ya. Iya. Artinya di Direktur Reserse beliau kita kan ada hubungan emosional kan. Hubungan emosional. Ada. Terus kemudian pada saat itu saya Direktur Reserse, saya dibilang tadi banyak mafia, nggak ada urusan mafia. Saya ajarin semua, saya bikin nyungsep semua di sana. Iya kan? Yang tidak taat aturan misalnya melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Nggak ada IUP. Kawasan kalau itu sih namanya peti itu semua orang mesti bisa dari polisi secara umum. Kalau misalnya dia punya tanah tapi tidak punya proses penambangan yang benar, pokoknya asal nambang karena tanah ilegal ya. Ini namanya illegal mining, itu gampang. Tetapi ada yang punya izin tetapi dia tetap bisa kita temukan kesalahannya, bisa ada. Ada, kita bisa temukan. Kenapa misalnya dia IUP-nya ada, produksinya sampai eksploitasinya ada, lengkap izinnya, tetapi dia lupa bahwa lahan yang ditambang itu adalah lahan milik kehutanan misalnya. Dia kan harus melakukan satu tahapan lagi, izin penambangan atau izin pinjam pakai kawasan hutan itu ke Kementerian Kehutanan. Betul. Wah, yang itu banyak terjadi. Yang harus pada saat itu illegal mining ya. Illegal mining termasuk kategori illegal mining. Jelas. Bukan sekedar peti saja pelanggaran tanpa pertambangan tanpa izin, tetapi di balik izin pun banyak yang ilegal. Luar biasa. Dan itu butuh keberanian yang besar loh, guys. Itu kalau enggak saya sita pada saat itu sangat luar biasa. Top penambang yang ada di sana. Paling top di sana. Pada saat itu menggunakan pengacara yang terkenal di Jakarta lah. Sama saya tetap dihukum 3,5 tahun. Habis semua tambangnya di sana.
Pak, Bapak nggak takut, Pak? Nggak. Kan itu ada resiko loh, Pak. Nggak ada takut itu. Nggak ada takut, Pak ya? Polisi nggak boleh kalah dengan mafia. Dengar? Itu ya, Pak ya? Aparat negara nggak boleh kalah. Dengar itu, guys. Ini prinsip ya, Pak ya? Nggak boleh kalah dengan preman. Nggak boleh kalah dengan preman? Nggak boleh. Ini loh, ketegasan ini yang harus dimiliki seorang leader, calon leader di Ya sebuah... buktinya tetap kita ini kan harus punya sifat humanis. Oh, pasti. Humanis dalam proses itu. Yang bersangkutan itu kita lakukan penegakan hukum karena memang melakukan penambangan di kawasan kehutanan. Ujungnya masih bersahabat dengan saya. Oke. Karena saya juga layani negara, tapi penegakan hukum nggak boleh dilepas. Nggak boleh dilepas. Saya mau pindah, saya waktu itu proses sekolah saya pindah dan teman dia nyari-nyari saya, kepingin ketemu saya. Ya. Itu tahun 2010 ya, Pak? 2010. Seru. Jadi malah nyari-nyari saya gitu, orang ya? itu, karena saya lakukan simpatik juga. Simpatik. Kamu salah. Pelanggaranmu ini, kamu lengkapin aja izin kamu dengan baik. Jadi tetap ada prinsipnya, iya. Meskipun dia salah ditegur ya, Pak ya. Kita proses hukum berjalan. Proses hukum, tapi akhirnya tetap bersahabat. Bersahabat sama saya. Itu loh guys, ini kelebihannya Pak Mahfud. Jadi beliau itu kalau salah itu ya ditegur. Seringkali kan banyak orang nggak berani negur, Pak. Takut kalah ini, takut kalah itu, tapi beliau itu punya satu prinsip otoritas tertinggi. Ini jangan main-main dengan negara gitu ya. Jadi harus punya prinsip seperti itu. Menarik sekali. Pak, waktu itu sekolah terus tahun 2011 ya, Pak? Iya. Dilanjutkan, Pak, kisahnya. Saya pada saat menjadi direktur reserse itu, saya sempat satu sekolah yang sangat bergengsi untuk bisa mencapai jenderal. Jelas. Namanya Sespimti. Sespimti. Asesmen Pati Polri. Iya. Yes. Bukan, Sespimti. Sespimti ya. Sespimti itu iya. sekolahnya dulu. Betul. Sekolah untuk bisa orang persyaratan untuk menjadi jenderal. Yes. Biasanya ada 2 sekolah, Sespimti atau Lemhanas, atau dua-duanya dapat diambil. Dua-duanya dapat Sespimti pada saat itu sama Lemhanas. Betul. Atau salah satu diambil juga boleh. Ya. Aturannya waktu itu gitu. Betul. Ada teman saya yang dua-duanya diambil, ada cuma satu cukup. Ya. Bisa menjadi pimpinan tertinggi di Polri juga ada hanya satu sekolahan saja. Gitu ya, Pak. Ya, jadi setelah itu saya pindah di Jakarta nih. Iya. Jakarta lagi menjadi wakil direktur tidak pidana tertentu lagi. Ini naik terus ini ya, Pak. Ya. Makanya itu tadi jangan pernah takut sepanjang kita menjalankan prinsip-prinsip kebenaran saja. Betul. Percayakan pada yang di atas. Iya. Saya bilang kalau misalnya kita pindah di daerah laut, kita anggap aja wisata bahari sekalian. Taruh di hutan wisata ini guys, iya kan? Yang sering saya ajarkan di channel saya itu, Pak, ketika kita menghadapi sebuah masalah, respon kita itu penting. Jadi kalau misalkan kita tempatkan di laut, anggap aja wisata bahari, ini kan respon. Iya. Banyak orang kalau misalkan kena musibah atau bencana, wah dia ini seperti kayak saya ini dihukum sama ini. Nggak boleh gitu ya, Pak. Tapi kita responnya harus positif, Pak ya. Ada rencana apa yang besar? Itu yang paling penting. Harusnya kita respon ya. Memaknai sebuah peristiwa itu penting gitu, guys. Gini, Pak. Jadi asesmen Pati Polri itu 2011. Itu setelah itu gimana, Pak? Enggak, jadi begini. Ini belum jenderal dulu. Belum ya. Saya pindah ke Bareskrim. Wadir Tipiter. Iya. Hanya 8 bulan, kemudian saya loncat langsung dapat bintang. Wow. Itu sudah idaman setiap perwira polisi di seluruh Indonesia. Polisi itu paling susah, cuman ada 2 yang susah. Yang pertama itu polisi, yaitu proses masuk untuk menjadi seorang polisi. Iya, proses masuk. Itu waduh, seleksinya setengah mati itu. Masuk di Taruna, masuk di Akpol itu belum menjadi polisi, masih Taruna. Belum polisi. Ya. Proses pendidikan selama 4 tahun. Terus kemudian kalau dia lulus, dia yang paling susah itu namanya mendapatkan NRP. Nomor itu. Nomor pokok ya, NRP itu memuat tanggal lahir sama nomor registrasi kita. 069 itu ya. Kenapa kok susahnya di situ, Pak? Susah. Orang kalau menjadi perwira terus langsung dikasih NRP nanti di situ. Oke. Iya kan? Gitu. Iya, benar. Dikasih NRP itu nomor hidup kita. Terus kemudian kita perjalanan ini sampai kolonel itu tertera NRP.
kemudian yang susah mendapatkan, yang tadi mendapatkan RP, yang susah lagi menghilangkan NRP. Oh, ya ini. NRP hilang kalau kita bisa mencapai jenderal. Oh, itu guys rupanya. Karena banyak teman saya yang NRP-nya sampai lengket sampai pensiun. Oke. Iya. Ya. Banyak senior saya. Iya. Pak, kenapa sampai jenderal itu NRP-nya hilang, Pak? Karena di situ nggak ada lagi brigadir jenderal, NRP nggak ada. Oh, satu, brigadir jenderal Mahfud Arifin. Betul. Sebetulnya kalau di aspek gaji itu nggak terlalu beda jauh lah. Nggak terlalu beda. Gaji pokok nggak terlalu antara yang tidak dapat jenderal. Betul. Hanya bedanya itu kita seneng aja kalau terima telepon. Okay. Kalau kita telepon selamat malam jenderal. Oh, lain jelas. Ya. Kalau misalnya kombes kan nggak enak. Selamat malam kombes ya. Ya. Nggak ada. Siap. Itu aja. Siap. Sebetulnya kalau dari aspek gaji nggak. Itu susah tadi menghilangkan NRP menjadi jenderal. Saya di situ hanya 8 bulan di Wadir Tipiter. Kemudian yang unik lagi saya ditempatkan yang tidak terpikir sebelumnya sama saya. Oke. Ini kisah perjalanan menarik dari Pak Jenderal Mahfud Arifin sampai beliau menjadi seorang jenderal dari nol tadi. Anda lihat dari Surabaya, kita ulas semuanya, kita kupas tuntas semuanya sampai beliau menjadi jenderal. Pak, itu bintang 1 ya Pak? Iya. Terus bagaimana sampai proses selanjutnya? Kita rehat dulu, minum dulu. Ayo siap. Minum dulu. Wah, tos dulu. Ditraktir sama jenderal ini ya. Minum dulu. Seru. Kayak lihat film Pak ini Pak. Benar-benar kayak lihat film. Wah, boleh difilmkan ini. Nanti teman-teman rumah produksi kisahnya Pak Mahfud ini boleh difilmkan, menarik banget. Lanjut Pak. Jadi saya tidak terbayang dalam pemikiran saya. Betul. Pada saat sekolah BIMT saya itu pernah studi ke luar negeri itu di Australia. Ya. Ada satu sisi kegiatan yang melihat kemampuan namanya K9. K9 itu adalah kemampuan anjing pelacak. Iya. Pakai anjing herder itu Pak ya? Iya, anjing pelacak. Betul. Saya kan berangkat dari Wadir Tipiter sekolah. Ya. Di bidang reserse. Betul. Saya mulai dari Kasat Serse 3 kali di suatu tempat Kapolsek, Kapolres. Ya. Terus Wadir Tipiter, saya sekolah itu. Ya. Saya lihat suatu kegiatan di luar negeri, lihat anjing pelacak. Saya tidak respon. Apaan nih? Ya. Nonton ginian ini. Iya kan? Oke. Cuman moto 1 biji juga enggak. Ya. Kayak enggak terekam, cuman saya tahu aja. Oh, ini gitu aja. Saya enggak rekam, enggak foto, enggak apa, enggak. Iya. Bagi saya enggak menarik karena memang latar belakang saya reserse. Betul. Terus kemudian itu tadi, saya bilang yang unik tadi, saya ditempatkan direktur satwa. Direktur satwa. Padahal enggak pernah kepikir. Enggak kepikir sama saya. Iya. Itu dulu tempatnya hanya terus satwa. Lucu ini. Iya, satwa. Iya. Saya telepon teman saya nggak ngerti. Pak Eko, direktur satwa itu kantornya di mana? Ibu dari belakang itu nyeletuk. Itu di Ragunan. Dibilang di Ragunan. Masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Memang nggak ada gitu. Kalau Surabaya kebun binatang gitu kali. Nah, iya. Itu teman saya ketawa sekali. Iya. Itu ada dalam buku saya. Ternyata itu adalah satu kesatuan yang cukup tua. Dulu itu hanya seorang kolonel, seorang kombes di situ, dan saya yang pertama bintang di situ. Oh, jadi saya termasuk tukang merintis kesatuan lagi ya Pak ya. Nah, kok kayak gitu terus ya Pak ya? Tahu saya. Pak Mahfud ini aneh nih. Saya lihat ini seru ya. Pokoknya tempatnya nggak ada jadi ada gitu. Iya. Selalu gitu ya tipikalnya ya. Jadi saya lihat memang, waduh, ini saya langsung melihat begini. Saya bikin semacam album buku dari yang tidak pernah, jangankan dilihat, dilirik aja kagak. Dilirik aja kakak. Saya tulis buku itu. Dilirik, dilihat, diperhatikan, dan dibanggakan. Dilirik, pertama kan biasa ngelirik dulu. Betul. Terus kemudian kalau kita jalan-jalan dilirik aja. Oh, kok menarik ini. Baru dilihat. Betul. Diperhatikan. Betul. Oh, ternyata kesatuan ini yang dibanggakan. Oh.
Jadi dari kesatuan yang tidak pernah dilihat oleh pimpinan Polri, mungkin dilihat sebelah mata. Jangankan mungkin itu tadi dari yang tidak pernah dilirik dianggap. Tapi kan kesatuan bintang sekarang. Ya. Saya berada di situ. Waduh, dari ini pasti ada kelebihan gitu. Dari kekumuhan ini, saya lihat wah, nggak pantas banget ini. Nggak pantas banget Brigjen pada tempat yang gini, yang dulu cuma kolonel, kumuh-kumuh. Iya. Saya obrak-abrik lagi di situ. Saya bangun lagi di situ. Iya. Saya bangun kantor saya, kesatuan saya. Terus kemudian semuanya saya tata. Ya. Dan ini sungguh cukup lumayan lama saya berada di sana. Bukan singkat. 2 tahun 9 bulan lagi saya itu paling lama dalam kesatuan kayak begini nih. Satuan. 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Dalam tanda kutip, Bapak kan nggak pernah berurusan sama anjing. Nggak pernah ngerti, nggak pernah kuda lagi. Kuda lagi? Ya. Itu di Australia, Pak ya? Enggak. Saya cari kuda di Belanda. Pertama ya? Ada hikmah daripada itu. Oh iya? Gimana itu? Saya bangun kesatuan saya. Saya didik anggota saya untuk kemampuan mendeteksi keberadaan bom. Oh. Saya sekolahkan anggota saya 13 orang lebih, 13-an ke Amerika. Ya. Di Amerika ini Amerika lah, pokoknya mana lah. Nggak jauh dari Washington. Itu memang spesialisasi. Anjing pelacak. Dunia di situ. Itu memang untuk mendeteksi. Di Virginia. Oh, Virginia. Jadi itu memang yang spesialisasi untuk anjing pelacak. Untuk terorisme dan sebagainya. Itu kerjasama dengan Amerika. Di sana. Di Virginia itu kita didik anggota saya selama 4 bulan. 3 bulan atau 4 bulan gitu. Oke. Dari beberapa daerah dan ada yang dari pusat. Ya. Dan dari Mabes Polri. Terus kemudian kita bangun kesatuan saya. Saya bangun latihan indoor, outdoor, saya bangun semua. Indoor untuk bisa melakukan latihan dari atas kita lihat pakai conveyor belt. Ya. Untuk bisa seperti di bandara. Ya. Untuk ngelacak narkoba. Ya. Terus kemudian itu kan langsung ya, anjing pelacak kan tahu semua ya kan? Ya. Ada. Loh, dulu emangnya sebelum Bapak, maaf ya, itu kurang kuat atau gimana, Pak? Gak ada. Oh, ya. Dari aspek kesatuan makonya, saya yang merombak semuanya itu. Gitu. Saya datangkan kuda dari Belanda 10 biji yang gede-gede. Ya, yang sampai sekarang dipakai. Kenapa harus kuda, Pak? Karena saya ada 2, anjing ada, kuda ada. Ya, kenapa? Kuda itu untuk ngadepin patroli bisa, patroli. Untuk ngadepin unjuk rasa juga bisa. Oh ya. Kan itu gesit ya, Pak ya. Untuk olahraga juga bisa. Olahraga bisa ya. Equestrian ya. Itu kan salah satu cabur. Iya, olahraga. Ya. Olahraga. Untuk olahraga. Terus kemudian juga dia untuk tamu-tamu kenegaraan. Oh ya. Terima kasih. International standard. Iya. Itu kan dipakai di istana sekarang. Pasti. Itu punya polisi. Oh. Gitu. Saya bahkan dulu Indonesia belum ada ya, Pak ya? Ada, tetapi tidak sempat. Jangan bilang nggak pernah dilihat. Oh, I see. Ya. Jangankan dilihat, dilirik aja kagak. Ya. Zaman di era itulah saya kembangkan semua menjadi hebat. Ya. Jadi artinya itu kan sebetulnya anjing kan memang sangat bagus untuk melacak bom dan sebagainya. Ya, itu saya buat latihan tempat baik itu anjing maupun kuda, indoor maupun outdoor, semuanya saya siapin. 2,5 tahun. Oh ya, 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Waduh, lama sekali nggak dipindah-pindah saya. Teman saya kesatuan yang ada di tempat saya di Bahar Kampolri itu sudah pada Kapolda, saya belakangan. Habis itu saya pindah lagi nih setelah 2 tahun 9 bulan. Ya. Saya Kapolda yang pertama di Maluku Utara. Luar biasa. Tahun 2000 Kapolda Maluku Utara. Tahun berapa itu, Pak? 2010-an. 2012. 2013 di sini. 13, ya. 25 Maret ya. Ya. Kapolda Maluku Utara ya. Luar biasa. Itu belum bintang 2 ya? Bintang 1 masih ada. Masih bintang 1 ya. Oke. Terus di situ saya pikir, wah ini Pak, kenapa kok ditempatkan di Ternate? Bapak ini kok suka ke tempat yang aneh-aneh gitu, Pak? Ini unik gimana? Juga. Ini unik juga. Ya. Saya pikir ini, apalagi nih.
Ya. Saya udah ngelatih anjing yang bagus, kuda yang bagus. Iya. Wah ini kok ditaruh. Banting setir lagi gitu. Oh ini mungkin disuruh ngelatih lumba-lumba lagi. Waduh. Iya. 3 jam setengah harus bisa mencapai ke jelas. Ternate dari Jakarta. Dan satu itu pulau tersendiri. Ya. Dari gelap terbitlah terang. Kalau dari sisi berangkatnya karena jam 2 pagi. Betul. Tapi kalau dari segi wilayahnya dari terang terbitlah gelap gitu. Setuju. Iya kan, kita biasa di Jakarta kan, udah lama di Jakarta. Itu lengket semua itu Pak ya? Waduh. Lengket semua kan pantai ya Pak ya? Tapi dari situ ada hikmahnya buat Ada hikmah ya? Luar biasa buat saya, karena saya harus mengenal Indonesia yang luar biasa. Jelas. Itu uang 1.000 itu Pak ya? Iya betul ya? Iya. Kesatuan sana sungguh memprihatinkan buat saya. Ternate Tidore. Lagi-lagi saya dibuat terenyuh buat kesatuan saya yang ada di Maluku Utara ini. Gitu ya Pak ya? Betul. Karena dulu dari Polres persiapan, Asahan juga saya bangun, terus kemudian di Satwa saya bangun. Di sana saya pikir saya udah jadi Kapolda hebat lah kan. Iya. Pikiran saya itu first time jadi Kapolda ya? Iya. Di Maluku Utara ya? Saya pikir saya tinggal menempati yang enak. Enggak tahunya. Wah, malah parah lagi. Lebih bagusan Polsek di Jakarta daripada kantor Mako yang ada di akhirnya saya rombak, saya bangun lagi Polda. Ya. Walaupun saya di sana nggak lama, kesatuan itu selesai saya bangun. Wow, menjadi yang membuat kita bangga. Ya. Belum pernah ada yang nyentuh di situ. Dulu, yang dulunya sebelumnya itu kamar mandinya itu pakai ember besar itu untuk nampung air. Saya pikir ini hanya manajemen tata air aja. Ya. Sangat nggak pantas, nggak pas lah. Saya benahin semuanya, selesai. Kalau waktu semua 5 bulan selesai itu sama saya. Iya. Kesatuan itu membuat kita, yang penting jangan keluar dari kantor aja. Iya. Kalau di dalam itu terasa kita di Jakarta. Iya. Tapi bukan keluar nanti lengket lagi. Begitu masuk selangkah aja lihat kantor luar tuh, ini kita di Ternate ini. Tapi itu interior kantor. Saya bangun semuanya bagus, bukan hanya semuanya. Kantor itu, patronnya saya bikin, tampilannya bikin. Itu 2013 habis itu pemilu. Ya, pemilu gubernur. Pilkada gubernur. Saya di situ itu dulu konflik terus. Tahu. Di sana itu tidak pernah ada konflik. Kalau nggak salah waktu itu Pak Armen. Bukan Pak Karel ya? Pak Armen ya waktu itu. Pak Karel sebelumnya ya. Itu pasti konflik. Alhamdulillah pada zaman era saya jadi pengamanan di sana tidak ada konflik. Nggak ada konflik. Selesai. Ya setuju. Kita nggak pernah dengar lagi sih. Dengan Pak seluruh elemen, dengan Pak Gubernur, dengan Danrem bahu membahu itu bisa bagaimana ngelola ini supaya tidak ada konflik. Ya alhamdulillah selesai. Pada saat masih proses itu tahap putaran kedua saya dipindahkan lagi itu. Kalimantan Selatan. Pak, balik lagi ke Kalsel, Pak. 2010 ini 2003. Ya, saya meninggalkan Kalimantan Selatan itu tahun 2010. Iya. Dan akhirnya balik lagi ke Kalimantan Selatan 2013. 13 jadi Kapolda. Dari Reskrim jadi Kapolda. Tanpa melewatin Wakapolda Irwana. Di situ balik lagi. Luar biasa. Langsung Kapolda Kalsel. Jadi, guys, beliau ini adalah Kapolda pernah di 2 provinsi sebagai Jenderal Bintang 1 dan benar-benar sebuah proses yang panjang sekali dan itu sudah istilahnya nggak lama lagi pensiun ya Pak ya? Belum, masih lama itu. Masih lama ya Pak ya? Di Jawa Timur itu pensiun umur berapa sih Pak? 58 sekarang. 58. Waktu itu Bapak usia masih ada 3 tahun, 4 tahun lagi masih 4 tahun ya? Iya. 4 tahun panjang ya Pak panjang. Ya? Panjang guys, 4 tahun guys. 4 tahun itu masih ada. Masih ya? Oke. Terus tantangan apa lagi Pak? Di Kalimantan Selatan kan Kapolda saya kan tadi ceritanya ada yang Bapak pamit tuh ke pusat tuh, terus yang nakal-nakal itu pertambangan itu, Bapak balik lagi nih ceritanya gimana itu Pak? Kan lebih getar lagi orang. Ya. Yang orang Kalimantan Selatan komen ya di bawah ya. Tapi kan saya dibilang pulang kampung. Karena saya di sana kan selalu juga akhirnya banyak sahabat. Pendekatan humanis saya yang humanis ini penting ya. Jadi meskipun mining ilegal dan sebagainya, tapi beliau
datang sebagai Kapolda, tapi tetap akhirnya disegani dan dihormati. Akhirnya yang dari nggak ngerti jadi ngerti ya, Pak. Itu penting sekali ya guys ya. Ya kita harus mengayomi warga lah. Mengayomi warga. Yang kita lakukan tindakan keras adalah orang yang melanggar hukum aja. Yes. Yang lain harus kita lindungin, kita ayomin. Tapi kita tidak boleh melindungin dan mengayomi yang melanggar hukum dong. Yes. Tapi yang melanggar harus ditertibkan, diingatkan, ditindak, diarahkan. Buktinya yang saya lakukan di Kalimantan Selatan, setelah masuk penjara pun dia nyari-nyari saya di dalam penjara pun. Itu kalau nggak mungkin seseorang yang dalam tanda kutip diperkarakan hukum akhirnya menjadi sahabat. Pasti ada sesuatu, justru Bapak mendidik ya. Ya. Nah itu penting sekali. Mendidik akhirnya menjadi sahabat yang gitu. Ya. Luar biasa. Terus gini, akhirnya di Kalsel jadi Kapolda sampai berapa lama Pak? Cukup lumayan lama di sana. Hampir 2 tahun, kurang sedikit lah. 22 bulan. 22 bulan. Ya. Saya salut loh sama Pak Mahfud ini. Beliau itu setiap perjalanan hidupnya tuh hafal tahunnya, bulannya. Itu enggak gampang guys. Ini berarti beliau tuh orang yang cermat. Ya memang mantan reskrim itu harus punya sebuah kejelian. Ya ini smart. Ini very very smart. Dan seorang pemimpin itu harus punya kecerdasan di atas rata-rata seperti ini. Ini penting sekali. Pak, sampai 22 bulan setelah itu ada yang unik di sana saya lakukan. Di Kalimantan Selatan itu banyak juga yang saya bangun di sana. Semuanya saya bangun. Termasuk saya nyiapin yang agak unik adalah untuk rumah Babin Kamtimas. Rumah Babin Kamtimas itu kalau dia tanggung jawab di desa A, kalau dia rumahnya di desa D, belum tentu dia tiap hari ada di sana. Makanya saya bangun itu 200-an rumah lebih di setiap kabupaten kota. Itu saya bilang harus dibangun. Cari tanah yang kecil-kecil 100 atau kerjasama dari CSR perusahaan kita bangunkan, kita siapin motornya supaya Babin Kamtimas itu tinggal di desa itu. Itu banyak saya bikin itu. Jadi cukup membuat saya laporkan pada saat itu ke Mabes Polri semuanya. Pak Patruddin Haiti juga datang, semua tahu, terekam dengan baik semuanya itu. Cukup banyak dan itu menurut saya menjadi harus bisa menjadi, kalau cari lahan yang luas untuk bikin asrama kan susah sekarang. Lahan kan mahal. Itu Kalsel ya Pak? Iya, Kalsel saya bangunkan. Tuh berpusat di Banjarmasin? Iya, di Banjarmasin. Banjarmasin ya waktu ada itu. Beberapa polres, ada 13 polres pada saat itu. Dan waktu itu bangunan juga biasa-biasa aja ya? Iya. Setelah Bapak menjabat jadi Kapolda, dirombak semua? Rombak semuanya, semuanya kita rombak. Bapak ini terkenal tukang rombak, tapi rombak lebih baik gitu ya Mas ya? Tukang bangun. Jadi Bapak pembangunan. Macam Pak Harto, Bapak pembangunan ya zaman dulu ya, luar biasa. Terus sampai setelah itu 22 bulan pindah di Jakarta lagi sebagai Kadif, Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri. Wah, itu IT ya. Naik pangkat bintang 2. Wah. Gitu ya Pak ya. Pak, syarat dari bintang 1 ke bintang 2 itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Syaratnya ya diberi kepercayaan oleh pimpinan Polri aja. Jadi itu semacam kayak penyematan khusus. Semua gitu. Pangkat itu adalah hak pimpinan Polri. Oh gitu. Kalau di bintang itu syarat rasanya bukan karena saya udah setahun bintang 1 terus otomatis. Enggak ada. Oh itu memang diberikan gitu ya? Diberikan, dinilai oleh pimpinan aja. Hak prerogatif pimpinan. Hak prerogatif pimpinan. Kalau misalnya di level 1 perwira pertama, kombes itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Kalau sudah bintang bisa loncat-loncat. Oh gitu. Ya. Jadi hak prerogatif pimpinan. Iya. Wah, oke. Kalau Bapak nggak berprestasi dan dalam tanda kutip melakukan dobrakan-dobrakan aneh, dalam tanda kutip yang gila, yang luar biasa, nggak mungkin bisa seperti itu guys. Ya, itu luar biasa. Oke. Terus Pak, akhirnya Bapak di Kadif TNI Polri 2015 dan setahun setengah kemudian. Setahun setengah ya. Setelah itu ke Jawa Timur lagi. Jawa Timur. Balik kampung lagi. Dan ini memang doa panjang ibu saya. Iya, rupanya itu ya Pak ya. Ibu saya masih ada pada saat itu. Oke. Doa panjang orang tua saya, ibu saya waktu itu sedih-sedih juga. Saya udah bintang, kapan Kapolda Jawa Timur? Udah Kapolda belum Jawa Timur selalu. Ibu saya udah. Ibu itu pengen itu ya Pak? Terus doa panjang. Saya pindah ke Maluku Utara belum Bu, nanti giliran, nanti ibu doa panjang belum. Kepingin jadi Kapolda. Sama kayak Pak Jokowi itu. Iya.
doa ibunya itu luar biasa, gitu ya Pak? Iya, doa panjang. Ibu saya sakit, bilang udah Kapolda belum? Waduh. Jawa Timur. Pak, Bapak ngomong gitu, saya mau menetes Pak air mata saya ini, Pak. Bener Pak, bener. Iya, kekuatan ibu saya luar biasa, berjuang betul untuk saya. Iya. Luar biasa guys. Dan uniknya lagi setelah saya di TI di Jawa Timur itu, waktu upacara pertama saya, ibu saya datang dalam kondisi di kursi roda. Itu saya bawa di upacara pertama saya itu. Saya terharu Pak. Saya jadi hostnya malah terharu nih. Bapak ngomong kayak gini benar-benar. Ini minum dulu, minum. Wah, minum dulu. Tisu. Waduh, Brebes mili Pak, basa Surabaya nih Pak. Ibu saya dalam kondisi di kursi roda. Saya angkat. Luar biasa. Saya salut. Boleh dilihat di YouTube, mungkin ada nantinya ibu saya hadir pada saat upacara saya itu. Luar biasa. Oh, udah. Luar biasa Pak. Ini guys, inilah rahasia seorang jenderal besar Pak Mahfud sukses membangun bagaimana beliau sebagai seorang Kapolda. Ada sisi yang tak terungkap ya, tapi saya salut. Saya benar-benar salut karena ada kemiripan kisah saya dengan kisah Pak Mahfud ya, dan ibu sudah almarhum ya Pak? Iya, setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Sangat istimewa, kemeninggalan ibu saya itu sangat luar biasa. Saya tidak pernah berpikir ibu saya itu dirawat di rumah sakit yang saya bangun. Wow. Disolatkan di masjid yang saya bangun. Wow. Itu tidak saya rencanakan, semua tidak. Saya tidak niatan itu. Itu istilahnya a good finish ya Pak ya? Iya. Finish yang saya bisa mengantar indah. Ibu saya. Ya, saya sudah selesai jadi Kapolda Jawa Timur. Terus kemudian dirawat pada saat sakit di Rumah Sakit Bayangkara Polri yang saya bangun dengan baik. Luar biasa. Terus kemudian disolatkan pas kebetulan meninggalnya di hari Jumat. Wah, hari Jumat jam 10. Hampir Jumatan itu Pak. Hampir Jumatan, habis itu dimandikan, terus kemudian dibawa ke masjid, habis sholat Jumat langsung ikut sholat di kayak mengantarkan kepergian ibu terakhir ibu iya. Di hari yang paling penting, hari yang paling pas, seperti kayak diatur gitu ya Pak? Ya, itu hidup mati kita kan Tuhan yang ngatur, kita nggak tahu. Betul. Dan saya bersyukur apa yang saya kerjakan di Jawa Timur ada nilai yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Itu tadi rumah sakit, masjid itu untuk orang tua saya. Itu legacy yang sangat besar. Ya. Dan Pak, tadi saya dengar Bapak ada 3 prinsip yang besar dalam hidup Bapak. Iya. Pak, boleh disampaikan Pak 3 prinsip itu apa saja? Tolong dicatat ya guys ya. Ini di akhir kisah yang sangat luar biasa dari Pak Mahfud. Ada beberapa prinsip, termasuk ada 3 hal prinsip yang ini saya tuangkan di dalam masjid yang saya bangun di Polda Jawa Timur. Yaitu Masjid Arif Nurul Huda. Itu Pak boleh tahu Pak, kenapa namanya Arif Nurul Huda Pak? Arif Nurul Huda itu masjid yang lama, itu ada di belakang. Oke. Masjid yang lama itu di belakang. Dulu kenapa saya bangun? Karena saya tersentak saja pada saat saya melihat pertama masjid itu pada saat hari Jumat. Ada tempat yang di jalan aspal yang ditutup terpal itu karena lubernya jamaah yang ada di suatu Jumatan. Saya berpikir nggak pantas banget, tidak pas buat saya untuk Polda yang besar ini masjidnya kayak begini. Ketidakcukupan karena jumlah jemaah banyak, ini harus dipindahkan, ini harus dibangun. Saya pikir mau dibangun di situ rasanya juga nggak ada lahan lagi. Akhirnya saya putuskan habis Jumatan itu juga saya pindahkan saya cari tanah langsung dengan Pak Wakapolda saya. Oh, jadi itu nama masjid lama gitu ya Pak ya? Arif, bukan, Nurul Hudanya. Nurul Hudanya. Yang berikutnya yang ada di sekarang ini yang baru adalah ada tambahan Arif. Bisa yang pertama itu juga membawa nama anak saya. Betul. Yang meninggal. Oh. Saya tambahkan nih anak saya luar Arif biasa. Juga di samping itu ada keinginan lain bahwa polisi itu harus punya kewibawaan, membawa kebijakan. Suatu yang bijak, harus melindungi masyarakat. Pasti. Harus mengayomi masyarakat. Pasti itu Pak.
Bukan, boleh seperti yang saya sampaikan tadi, polisi itu harus mengayomi dan melindungi. Bagi yang melanggar hukum ya di proses hukum saja. Penegakan hukum harus memang berjalan. Kalau enggak, keadilan enggak akan. Benar-benar. Ya, kan orang ditipu, orang melakukan kejahatan lain, melakukan perampokan, mengambil hak orang lain. Ya harus proses hukum yang berjalan. Tapi orangnya tetap harus dimanusiawikan. Benar. Iya kan itu. Pasti. Ya, itu nambahan arif bisa bermakna itu. Maknanya itu seperti ada 3 masjid yang saya termasuk yang di Surabaya semuanya ada depannya arif. Saya 4 masjid lah yang saya 4 masjid ya. Luar biasa, Pak. Bapak itu kayaknya sosok perfect banget deh, Pak, kalau di mata masyarakat kita, karena Bapak itu istilahnya membangun sukses itu bukan cuma di dunia tapi akhirat pun Bapak bangun gitu, Pak. Ya. Itu luar biasa itu, Pak. Kayaknya perfect banget gitu loh kalau saya lihat. Pak, ngomong-ngomong, waktu Bapak di masa akhir jabatan sebagai Kapolda itu kan mendekati usia pensiun ya, Pak ya. Itu karya Bapak yang paling luar biasa. Itu bangun masjid, bangun rumah sakit. Ada 3 kata yang menjadi pedoman. Itu apa saja, Pak Mahfud? Itu tadi saya bilang, saya dari orang yang bukan siapa-siapa. Betul. Saya harus bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Bentuk rasa syukur saya pada kesatuan saya yang bisa mengantar saya sampai bintang 2. Betul. Yaitu saya tulis di situ. Syukur nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Ya, kita seperti pada saat sekarang bisa menghirup udara gratis. Kalau kita pakai ventilator udah bayar itu. Iya, jelas. Ya kan, kan gratis kita, apalagi saya mendapatkan suatu kehormatan, mendapatkan pangkat, ya kan itu. Betul. Semua orang bisa itu, Pak. Saya tidak bangun kesatuan saya, nggak apa-apa. Saya tidak bangun rumah dinas Polda yang di Jalan Bengawan 30 itu juga nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Betul. Tetapi bagi saya itu tidak pas dan tidak pantas. Wujud rasa syukur saya tadi, nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan, saya harus berbuat sesuatu. Saya bangun semua itu untuk generasi penerus kok. Untuk generasi penerus Polri nantinya. Saya bilang sama adik-adik saya, silakan berkompetisi yang sehat untuk bisa menempatin rumah Bengawan 30. Kalau kamu misalnya punya duit banyak pun, boleh kamu tidur di hotel yang tarifnya berapa juta pun. Tetapi kalau tidur di sini harus ada kepercayaan dari Kapolri, baru bisa menempatin rumah dinas itu, Bengawan 30. Itu harus prestasi dan kepercayaan dan mendapatkan ada privilege khusus itu ya. Itu harus. Kalau kita tidur di mana-mana yang bintang 5, bintang 7 ya itu bisa semua orang ya. Tapi kalau tinggal di situ kan tidak semua orang punya kesempatan. Itu ada permit khusus ya. Makanya saya bilang berkompetisilah yang baik untuk bisa mencapai itu. Itulah wujud rasa syukur saya bangun semua ini sebagai legasi saya, karena saya yakin bahwa kalau seperti gajah mati meninggalkan gadingnya. Itu saya prinsip kedua saya salah satu itu beberapa prinsip saya, termasuk sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat untuk orang lain. Catat itu ya, tolong dicatat itu di kolom komen. Itu prinsip keduanya Pak Mahfud. Dari orang biasa, orang rata-rata, bukan lahir dari keluarga yang berpangkat berapa tapi biasa-biasa, tapi beliau di akhir jabatannya beliau luar biasa sebagai seorang Kapolda Jawa Timur. Prinsip keduanya seperti itu. Ya, waktu saya sekolah SMP saya itu SMP favorit. Saya bukan siapa-siapa. Temen saya itu anaknya Kapolda ada, anaknya Kapolrestabes ada, anaknya wali kota juga ada, anaknya gubernur juga ada. Karena SMP favorit ya waktu itu. Itu saya walaupun dari bukan siapa-siapa, SMP saya bisa berada di sekolah yang sangat favorit. Tapi softwarenya Bapak itu sudah, meskipun Bapak dilahirkan banyak, tapi softwarenya Bapak itu udah setara Pak dengan itu gitu loh Pak ya. Itu kelebihannya Pak Mahfud. Tetapi pada perjalanan waktu banyak yang dulu anaknya yang hebat-hebat, makanya kalau tidak menyiapkan diri dengan baik ya biasa-biasa saja. Biasa. Meskipun orang tuanya luar biasa ya. Iya. Nah, prinsip yang ketiga Pak. Ketiga adalah janganlah pernah kamu bosan. Dan berhitung-hitung dalam berbuat kebaikan. Dalam berbuat kebaikan. Kalau misalnya memberi ya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu deh. Keren. Biar orang lain, biar Tuhan nantinya membalas kita. Keren. Kalau di dalam Islam itu ada bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Tuhan akan menjanjikan berlipat-lipat ganda. Dan ternyata itu benar terjadi dalam hidup Bapak ya. Iya.
saya tadi melihat Bapak punya 3 prinsip dan itu peran andil ibu besar sekali. Sangat luar biasa. Ibu biasa. saya itu penuh keprihatinan dengan orang biasa, anaknya 6 tapi semuanya anaknya yang masih hidup ini semua sarjana. Ada yang dokter mata, spesialis mata, luar saya biasa. sendiri, adik saya dua-duanya juga sarjana yang masih ada. Luar biasa. Ya. Pak, ini sebuah kisah unik, inspiratif yang jujur Pak jarang ditampilkan di media. Tapi Success Before 30 bisa dapat kehormatan, bisa mengulik kisah Pak Mahfud Arifin. Pak, pernah nggak sih Bapak cerita selengkap ini di media manapun Pak? Enggak. Thank you guys, Pak Mahfud bersedia dibongkar kisahnya lengkap dari nol sampai kita bisa bercucuran air mata di channel ini. Dan betul-betul itu hati saya Pak bergetar Pak, dengar kisah Bapak. Dan saya percaya hanya hati yang bisa disentuh oleh hati Pak. Dan saya percaya Bapak cerita itu tadi tidak ada rekayasa, itu betul-betul Bapak mengalami. Dan doa ibu itu luar biasa ya Pak. Saya juga berharap kepada generasi muda, jangan pernah berkecil hati. Kamu dari latar belakang apa saja, dengan pada posisi di mana aja, bangunlah cita-cita yang tinggi. Kalau kita di dalam suatu organisasi, memegang suatu kesatuan apapun, kita seorang pemimpin harus punya mimpi. Membangun mimpi yang tidak dalam kondisi tidur. Itu berarti konsep. Punya keinginan, mimpi yang tidak dalam kondisi itu adalah konsep. Mau dibawa kemana ini barang? Mau dibikin apa ini? Yang kedua adalah harus punya keinginan yang kuat untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Impian yang kuat. Konsep itu ya Pak. Harus diwujudkan. Bukan cuma konsep doang Pak ya. Harus punya keinginan kuat. Harus punya kemauan yang kuat. Belajar, kerja keras. Terus kemudian yang ketiga itu adalah harus punya dukungan finansial yang cukup bisa mewujudkan itu. Walaupun ini tidak terlalu penting-penting amat. Kalau kita pinter, kita punya konsep, kita bisa tawarkan untuk bisa kerjasama dengan pihak lain. Untuk orang lain untuk bisa menjadi funding pembiayaannya. Tetapi ini nomor satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Lu punya konsep, lu punya kemauan, nggak punya duit juga nggak jalan. Lu punya duit, tapi nggak punya konsep. Mau diapain? Mau diapain? Duit mati Pak. Lu punya konsep, punya duit, tidak punya kemauan. Tidak punya kemauan, sama aja Pak. Ada satu lagi hal yang penting dari 3 rangkaian. Satu, harus punya jiwa seni dan taste yang cukup untuk bisa jiwa seni dan taste punya taste yang kelas, yang seni yang bagus. Kalau enggak bangunnya semuanya punya asal-asalan aja, amburadul. Dan saya lihat Pak Mahfud orang yang punya seni yang tinggi. Saya juga melihat karya-karya beliau. Anda bisa lihat di sini. Ini karya-karya beliau bangun masjid, di Kapolda beliau bangun kantor Kapolda Jawa Timur, dan di kediaman beliau nanti Anda bisa lihat di sesi kedua vlog kita. Saya lihat Pak Mahfud ini orang yang punya seni yang sangat tinggi selera. Saya bahkan menilai masjid beliau yang beliau bangun itu mirip kayak di Abu Dhabi. Jujur saya ke Dubai beberapa kali, saya ke Abu Dhabi kemarin. Saya juga melihat ada Masjid Sheikh Zayed, Anda juga lihat vlog saya. Mirip-mirip banget bangunan arsitekturnya. Ini menunjukkan beliau orang punya jiwa seni yang luar biasa, punya kelebihan yang hebat. Ini bukan pujian Pak, tapi benar-benar saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri guys ya. Dan ada lagi Pak mungkin nasihat untuk adik-adik kita, anak-anak muda. Punya keyakinan dan semangat untuk bisa mewujudkan konsep dan mimpi itu sangat penting. Itu separuh daripada kemenangan kita. 50% daripada capaian yang ingin diimpikan. Kalau perang itu udah 50% menang gitu kan? Luar biasa. Pak, terakhir Pak, dari sepanjang kisah biografi Bapak, ini yang paling mau kita angkat guys. Ini menarik sekali. Pak, ngomong-ngomong Bapak kan mau nyalon ini Pak, sebagai Surabaya 1, sebagai calon wali kota. Pak, Bapak kok bersedia sih Pak, turun pangkat Pak istilahnya. Kan dulu ini naik pangkat terus ini Pak. Dari bawah perwira sampai Kapolsek, Kapolres sampai Kapolda dan sebagainya. Kok Bapak mau Pak turun pangkat sampai turun ke level wali kota? Ibaratnya kan Bapak itu levelnya gubernur Pak, udah level menteri nih. Bapak kok mau sih Pak? Kok malah turun pangkat jadi wali kota ini? Ini tolong harus didengarkan ini guys. Ini pasti ada suatu apa? Kan tadi kalau kita dengar kisahnya Pak
Mahfud, beliau itu spesialisasi bangun dari yang nggak ada jadi ada gitu. Pak, ini ada apa sih Pak? Bapak boleh diceritain? Belum, sebelum saya jawab ini, boleh nggak Ibu untuk bisa dampingin saya di sini? Ini penting guys, ini penting karena sebagai seorang pemimpin itu Anda harus tahu kehidupan keluarga beliau. Jadi kalau beliau sendiri secara keluarga itu tidak harmonis, atau keluarga yang Anda harus lihat sisi lain, sisi dari hal-hal yang tidak terlihat oleh masyarakat dan publik, kita harus melihat sisi lain. Jadi kalau ibaratnya beliau itu sebagai sosok seorang pemimpin, beliau itu harus bagaimana menata family-nya atau keluarganya sebagai sangat luar biasa. Nah guys, jadi sebagai sosok seorang pemimpin, apalagi pemimpin masyarakat, beliau itu harus bisa menunjukkan figur bahwa beliau itu bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya sendiri, menjadi figur dan contoh teladan bagi masyarakatnya. Nah, hari ini sisi lain dari seorang Jenderal Besar Pak Mahfud Arifin, kita mau melihat sisi keluarganya. Nah, dan kebetulan hari ini kita juga dapat kehormatan Ibu Mahfud Arifin bisa kita undang guys. Ibu, monggo, silakan. Dan putra beliau. Luar biasa, Ibu. Selamat siang, Bu. Tukang masak yang hebat. Tukang masak yang hebat, Pak. Buat saya. Nah, jadi gini, Pak. Kalau masyarakat kan melihat Bapak itu sebagai sosok figur seorang jenderal, seorang kapolda, mantan kapolda dan luar biasa. Perfect banget tadi kisahnya. Tapi di balik kesusahan Bapak kan nggak mungkin Bapak bisa mulus kalau nggak ada dukungan seorang pasangan, seorang istri. Boleh diceritain Pak, bagaimana dukungan Ibu? Gitu? Ya jelas, saya kan orang Surabaya. Betul Pak. Yang karakternya tahu sendiri kan lah. Iya, Surabaya bonek ya Pak. Lawan toh aja. Lawan itu pokoknya. Iya, tetapi Ibu selalu ngerem saya. Oh, oke. Selalu ngedem-ngedemin saya kalau saya lagi tidak cocok dalam kesatuan menghadapi. Betul. Kita merasa benar dalam melaksanakan tugas, tapi ada itu tadi tidak semua orang senang dengan keberhasilan kita. Pasti ada aja. Itu saya pasti yang ketidakpasan pasti saya akan lawan. Pasti siapapun saya nggak takut. Bapak gasnya ini remnya Pak? Ya, itulah yang artinya sebuah keluarga yang mengantar. Alhamdulillah perjalanan bisa saya dengan Ibu ini sudah 30 tahun nih. Lagi 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Ya. Udah ulang tahun silver udah lewat Pak ya? Iya, silver sudah lewat. Luar biasa. Tapi Ibu masih kayak aduh. Bener loh. Saya tadi dengar suaranya loh guys. Ikut Indonesia Idol kalah ini yang lain. Pak, ngomong-ngomong Pak. Bapak ini kan mau maju sebagai Surabaya Satu. Iya. Pak, ini maaf ya. Bapak kok mau sih turun pangkat Pak? Dari seorang jenderal bintang 2, mantan kapolda, ini ibaratnya beliau ini, dan saya lihat guys, beliau ini udah bebas finansial, bebas waktu. Harusnya beliau ini udah usia pensiun 4 tahun ini 60 ya Pak ya sudah. Iya. 60 loh guys. Ini harusnya September 60 ya. 60 ini harusnya beliau itu menikmati masa-masa hidupnya sama keluarga. Tapi kok mau sih Pak turun pangkat, berkarya lagi, apalagi ini kan pasti membutuhkan menurunkan ego, atau ini kan tidak mudah gitu. Ya. Kalau Anda dari bawah naik ke atas wajar ya, sini bawah, atas ke bawah ini kan tidak mudah Pak. Pasti ada sesuatu dong. Boleh Bapak cerita? Saya yakinin bahwa perjalanan hidup itu tidak ada yang bisa merencanakan. Ya. Itu pasti kehendak yang di atas. Baik. Seperti yang saya ceritakan sejak awal. Ya. Saya selalu menikmatin saja kalau misalnya saya dipindahkan ke laut, di daerah kepulauan, wisata aja Bahari. Wisata Bahari. Itu masih Indonesia. Kita harus bersyukur, masih banyak orang Indonesia yang hanya sekolah, mungkin SD, SMP, mau kerja di Malaysia. Kita perwira, berada di pulau, anggap aja wisata Bahari. Harus bersyukur. Kalau kita ditaruh di hutan-hutan, anggap aja wisata village itu. Village. Ya kan? Nggak apa-apa kalau di hutan. Itu mensyukurin saja. Jadi, seperti yang ditanyakan tadi, kenapa kok saya mau? Kenapa kok mau? Mau dari jenderal. Itu tadi ada dalam prinsip hidup saya, ada beberapa prinsip hidup saya termasuk yang tertuang. Sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat untuk orang lain. Alangkah sombongnya kamu, Mahfud, yang diminta banyak tokoh, bahkan datang ke kantor saya. Sebentar, Bapak ini diminta ya Pak? Iya. Jadi bukan Bapak mengajukan diri? Enggak.
Saya tidak ada. Dengar ya guys ya, Bapak ini diminta oleh tokoh. Banyak tokoh-tokoh yang minta. Banyak tokoh, bukan satu tokoh Pak ya. Pak Dekarwo waktu saya jadi Kapolda Jawa Timur ngomong di hadapan pejabat Pangdam, Pak Kajati, sama Ketua DPR yang sekarang Menteri, Pak Dekarwo Gubernur, minta-minta, ayo kita suksesan Pak Mahfud maju. Saya selalu bilang, mboten Pak Di matur suwun. Saya tidak pernah mau. Bapak nggak mau ya Pak ya? Nggak mau. Jujur, waktu itu nggak maunya kenapa Pak? Nggak mau, saya sudah mau menikmatin saja. Iya, wajar lah Pak, wajar. Saya menikmatin saja, saya sudah bikin karya-karya ya. Bikin paspor, bikin visa, sudah beberapa negara saya mau menikmati jalan-jalan. Harusnya beliau punya hak untuk melakukan seperti itu. Iya, yang selama ini memang tidak bisa bebas kita lakukan. Betul. Kalau pergi ke luar negeri sebagai pejabat polisi harus izin semuanya, kecuali perginya dalam kondisi dinas, acara dinas. Betul. Ya, saya pikir itu sudah harusnya bisa selesai kan, untuk pengabdian saya nggak mau. Terus kemudian perjalanan waktu setelah saya pensiun, bukan saya selesai. Saya diminta menjadi ketua tim suksesnya Pak Jokowi lagi. Itu Pilpres kemarin Pak ya? Pilpres. Tetapi nggak apa-apa, saya mau ngambil kesimpulan saja bahwa pengabdian saya selama 30 tahun lebih di kepolisian ini dan di Jawa Timur dinilai dinilai baik lah. Karena ini kan berinteraksi dengan partai-partai politik, dengan nasib kemenangan seorang presiden. Betul. Nah, ini saya ambil aja, saya mau karena saya anggap ini suatu penghargaan buat saya bahwa saya dinilai tidak ele-elean dalam waktu dinas di sini. Betul. Ini karena saya bisa mengkolaborasi. Ada prestasi yang ada artinya penilaian lah. Penilaian khusus kolaborasi dengan seluruh partai pengusungnya Pak Jokowi saat itu kan itu. Jadi saya terima, habis itu selesai, alhamdulillah bisa mencapai kemenangan Pak Jokowi menjadi presiden kembali. Jawa Timur ya Pak ya? Selesailah saya, pengabdian saya. Pikirnya selesai ya Pak ya? Nggak tahu itu tadi berkembang dari Pak Dekarwo yang dulu minta-minta saya, masih meminta saya. Terus Pak Dahlan Iskan berulang-ulang bertubi-tubi. Nah, Anda bisa lihat vlognya di sini ya guys ya. Ini ada Pak Dahlan ya. Ada yang minta saya, bahkan beliau datang ke kantor saya minta. Nah, tuh ya. Okay. Jakarta ya. Di Jakarta, di Tulodong tempat saya. Berarti bukan Bapak mengajukan diri ya. Ibaratnya kan beliau saya hanya minta syarat. Syaratnya adalah saya bilang bahwa saya ini bukan dari partai politik, saya bukan orang politik. Betul. Saya bukan orang politik, saya bukan berpartai. Terus kemudian kalau memang syarat saya, kalau memang orang Surabaya, tokoh-tokoh mengendakin, jangan hanya sekedar minta saya, tetapi harus sama-sama berjuang untuk bisa keterpilihan saya. Terus kemudian yang kedua, memang partai juga mau mengusung saya. Dan alhamdulillah ada 7 partai yang sampai sekarang ini sudah mengusung saya. Bapak bukan orang partai, tapi ada 7 partai mendukung. Ini pasti hal yang sangat istimewa. Terus gini Pak, ibaratnya Bapak kan harus dapat restu dari Ibu nih. Kalau Ibu nggak merestui ya percuma kan guys ya. Makanya ini menjadi kajian, diskusi saya, renungan saya. Kenapa ini kok banyak minta-minta saya? Mungkin melihat apa yang saya kerjakan selama saya jadi Kapolda Jawa Timur. Kemudian setelah menjadi tim suksesnya Pak Jokowi, saya sudah dianggap berpolitik juga lah, kan nggak bisa lepas. Kemudian kok banyak minta untuk jadi wali, mungkin karena figur Pak ya? Bukan, mungkin itu karena seperti yang disampaikan Pak Dahlan Iskan dalam YouTube itu yang viral itu. Tolonglah Pak Mahfud, maulah. Pak Mahfud punya pemikiran gagasan itu. Terus saya merenung. Dan itu Pak Dahlan bukan yang pertama ini Pak. Sebelumnya juga ada lagi di Banyuwangi yang ngomong mengendakin saya untuk maju itu, yang juga viral. Saya pikir saya kalau tidak mau, alangkah sombongnya kamu Mahfud. Nggak ada gunanya kamu tulis di dalam prinsip yang tertuang di dalam masjid yang itu tertulis lagi. Sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat untuk orang. Kalau saya punya aktivitas untuk misalnya aktivitas usaha, paling yang senang adalah beberapa karyawan, tim Ibu. Tapi kalau misalnya bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang Surabaya, ini yang kita melihat 4 juta ya Pak ya Surabaya ini ya? 3 juta lebih. 3 juta lebih nih nasibnya ini
Luar biasa. Hasil renungan ini terus kemudian saya diskusikan sama ibu. Ya, ibu harus sama anak-anak ini. Diizinkan nggak Bu ini Bu? Wah ini kan nggak gampang loh Bu. Ya tadinya kita kan janji bahwa kita nggak akan masuk ke wilayah politik, bahwa kita tidak ingin masuk ke wilayah politik. Beda ranah wilayah ya. Cuma kan pada masa, memang kebetulan kalau saya kan memang banyak bergerak di bidang sosial ya. Betul. Jadi kalau apapun yang Pak Mahfud kerjakan tentunya sebagai orang muslim kita ada yang harus dizakatkan, yang harus disedekahkan. Selama ini saya selalu berusaha untuk berbuat sosial ke banyak orang gitu di beberapa wilayah gitu. Dan semenjak pensiun saya tambah menyemangati Pak Mahfud bahwa harus di masa pensiun justru harus makin banyak berbuat sosial. Ya kan harus berbuat baik ya, harus bantu banyak orang. Begitu datangnya bertubi-tubi permintaan gitu, lama-lama kita bicara gitu, pertimbangan saya begini bahwa ya mungkin ini petunjuk Allah bahwa kita kan, saya selalu menyemangati bahwa kita harus bermanfaat untuk banyak orang, harus bisa bantu orang-orang di wilayah miskin, bantu mereka, kemudian bantu untuk memberi bantuan untuk pendidikan juga untuk banyak anak. Saya bilang mungkin yang kita selama ini bisa bantu mungkin hanya 2.000 atau lebih sedikit dari 2.000, tetapi mungkin ini petunjuk Allah karena doa kita pengen bisa membantu banyak orang. Justru permintaan ini mungkin sebagai petunjuk Allah bahwa kalau kamu memang ingin bisa berbuat untuk banyak orang, ini terbuka kesempatan gitu. Ayo berjuang untuk ini. Kalau kamu bisa di sini bisa berjuang untuk banyak orang. Dari Bapak ini kan Jenderal Bintang 2, mantan Kapolda, tapi turun pangkat loh Bu ini Bu. Justru pandangan kita tidak memandang di situ, justru catat itu guys. Tidak memandang itu. Catat, karena tujuan beliau adalah pengabdian, pelayanan, call ya, semacam panggilan ya Pak ya. Nah ini sebetulnya kalau orang yang masih mengejar jabatan, masih mengejar kekuasaan, tujuannya seperti itu, pasti beda dong dengan sosok figur dari Pak Mahfud sama Ibu yang justru menganggap menjadi Surabaya 1 itu bukan sebagai pencapaian tertinggi, tapi justru penurunan, tapi beliau melihatnya dari sudut pandang panggilan. Nah itu, apalagi yang disampaikan Ibu itu luar biasa. Mungkin ada lagi Bu yang Ibu ingin sampaikan gitu. Ya begitu, kita sudah bicara berdua bahwa kami kan sesekali, mungkin 2 minggu sekali kami ada ke Surabaya, bahwa Surabaya, kondisi Surabaya seperti apa seperti yang disampaikan ke kami. Akhirnya ada semangat bahwa kami pengen tahu Surabaya, keadaan sesungguhnya di Surabaya seperti apa. Dan setelah kami mulai belusuan, mulai tahu bahwa Surabaya tidak hanya yang indah-indah saja, ada bagian-bagiannya. Ada sisi lain. Ya, sisi lain dari Surabaya yang membutuhkan perhatian gitu. Nah, dari situ timbul semangat, mungkin ini yang menjadi panggilan bahwa kita ingin bisa membantu orang banyak dengan memandang bahwa jabatan wali kota ini bukan sebagai sesuatu tempat kehormatan yang prestis, bukan. Justru apabila terpilih, justru ini menjadi waktunya kita harus bekerja keras membantu banyak orang. Jadi bukan setelah nanti pun kalau bisa dapat pun bukan berarti senang-senang, bukan, justru malah kerja lagi kerja lagi nih Pak. Memang nasibnya Pak Mahfud ini harus kerja terus ya Pak, dalam tanda kutip ya. Jadi jangan dikira Surabaya ini kecil. Iya. Mungkin boleh diceritain Pak, harusnya Surabaya itu seperti apa Pak? Jadi begini ya, jadi kalau saya jadi Kapolda Jawa Timur memang dari segi wilayah itu sangat luas. Iya. Tapi saya kan enak dibantu oleh para Kapolres di setiap wilayah. Betul. Ya kalau jadi wali kota kan tanggung jawab bangunin walaupun 3 juta lebih penduduk ini segini, 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Ini kan bukan hanya yang di protokol. Di protokol ini banyak nggak warga yang tidak punya WC juga masih banyak. Punya jamban-jamban itu harus rame-rame banyak. Yang tinggal yang tidak layak huni di jantung kota juga masih banyak. Ternyata bukan seperti yang kita bayangkan bahwa Surabaya selama ini kelihatannya memang orang kalau dari Jakarta bandar kelihatannya indah. Tapi kalau ditelisik ke dalam masih banyak yang perlu dibenahi, perlu ditingkatkan, masih banyak lah yang harus kita benahin. Saya pikir harusnya kan kota nomor 2 terbesar di Indonesia itu kan harusnya banyak event internasional loh Pak.
Ya itulah makanya termasuk salah satu yang mengusik saya dan saya pertimbangannya mau tadi. Saya kan orang Surabaya asli. Tahun 67 saya nonton PON di Tambak Sari. Tambak Sari lapangan itu tahun 67. Iya. Ya masih layak lah tahun 67 kan susah. Gelora 10 November. Iya, Gelora 10 November. Tambak Sari. Ya sekarang sudah tidak layak. Iya. Ada event salah satu yang event olahraga bahwa Jawa Timur kan terkenal sebetulnya gudang atlet kan. Gudang atlet. Tetapi event-event internasional, SEA Games, Asian Games beberapa tahun SEA Games yang di Indonesia pembukaannya itu di Jakarta, Asian Games juga di Jakarta. Seharusnya kalau kita ini kota nomor 2 di Indonesia, hampir Jakarta ke Surabaya dong. Iya. Ini enggak. Kok Jakarta sama Palembang? Palembang, tempatnya ibu lagi. Dulu saya tuh tahu tahun nggak enak di Palembang, tahun 86. Nah, Palembang itu masih kalah lah ya. kumuh, jorok itu. Iya, dulu di sungai. Iya. Di Jakabaring itu jen buang anak itu dulu. Iya. Itu saya tahu nyebrang sungai apa itu jembatan Musi itu. Iya. Sekarang luar biasa, ada LRT-nya lagi. Ada LRT. Di Surabaya belum ada, Pak. Jadi itulah ya. Ya. Jadi event-event ini tidak ada satupun cabang olahraga yang dipertandingkan di. Harusnya sudah ada. Harusnya ada. Ya. Kita khawatir penyelenggara PON aja kita belum ada tempat yang layak. Kita punya GBT itu 500 meter tempat sampah. Ya. Dan GBT itu nanti kan ada Piala Dunia itu Pak tahun depan U20 tuh. Aduh, bis gede aja nggak bisa lewat di sana loh. Nah itu. Harus bikin akses. Kan malu Pak kalau orang dari luar negeri. Makanya ke depan zaman Bung Karno nggak susah makan. Ya. Tahun 60-an sudah bikin Senayan sampai sekarang. Asian Games pertama itu ya. Iya. Sekarang kan legacy banget, masih Legacy. tertinggal, masih menjadi suatu tempat rocknya itu masih kuat gitu loh. GBK itu ya Pak. GBK. Tempat apa aja juga ada di sana. Beberapa venue olahraga ada di sana. Betul. Iya kan, itu renang juga ada di sana, tembak ada di sana, banyak kan. Jadi masa zaman Bung Karno susah pun bisa. Masa sekarang. Apalagi sekarang bisa. Kita udah merdeka 75 tahun guys tahun ini guys ya kan. Kita nggak punya sport center yang layak. Apalagi untuk kota nomor 2 terbesar di Indonesia. Di samping itu juga kita melihat bahwa dulu ada ikon-ikon Surabaya yang begitu hebat. Ya. Sekarang udah pada banyak pingsan. Luntur ya. Contohnya Pak? Pasar Turi. Oh iya. Pusat perbelanjaan. Itu legenda itu. Aduh. Sekarang pingsan. Seorang jualan di pinggir-pinggir trotoar. 13 tahun. 13 tahun terbengkalai. Iya. Setelah kebakaran ini. Apalagi Pak yang ikonik Surabaya Pak? THR, waktu kita kecil nonton di THR. Itu masa kecil saya Pak. Lah iya. Saya mainnya di situ sebelum ada mall Pak. Lah kok tumbang sekarang Pak? Tutup. Nanti rencananya mau diapain Pak? Ya itu kan sebelahnya ada taman remaja itu. Pusat budaya lah. Untuk memberi tampungan para budayawan, para seni-seni. Orang-orang Surabaya kan hebat-hebat dulu, ada Gomblo, ada siapa-siapa ya kan. Sri Mulat itu markas juga ada Surabaya terkenal. Ludruk, Sri Mulat. Kalau terima tamu negara biasanya yang buat nyambut itu tamu tarian ludrukan kan itu. Iya kan? Iya. Ngeremo ya? Ngeremo. Nah, ludruk itu kan legendaris banget gitu. Sri Mulat juga dari Surabaya. Iya, kebanyakan dari itu kan tokoh-tokoh dari Surabaya, tapi kok sepertinya kalah sama arusnya zaman ini. Sekarang saya tanya dulu, kita balik nih. Kalau punya saudara, orang dari Jakarta ataupun dari luar negeri, kalau mau wisata ke Surabaya, wisata diajak kemana? Bingung Pak saya Pak. Saya mau Surabaya juga bingung. Ke TP. Jangan kan situ. Ya ke TP, ya benar. Lah, enggak. Jangan kamu bingung. Iya. Saya sendiri juga bingung. Iya, benar. Saya bingung Pak. Saya juga bingung Pak. Ya, saya juga bingung. Nah itu planning Bapak seperti apa? Ya tentunya Kenjeran itu kan tempat yang legendaris juga ya. Jangan sampai orang Surabaya. Kalau Kenjeran itu zaman dulu persepsinya jelek. Ya, itu harus ada. Kayaknya tempat prostitusi gitu Pak. Enggak, maksud saya sekarang kan sudah mulai agak sedikit berubah. Oh, sekarang lebih bagus. Enggak, bukan bagus. Tetapi kenyataan orang Surabaya ke pantai itu mesti ke Lamongan sekarang.
Ya, Lamongan lebih terkenal. Haruslah. Kita tidak usah berharap dari wisata itu dari mana-mana, cukup dari Jawa Timur sendiri. Kalau memang sesuatu hebat orang mau melihat, 40 juta, katakanlah 15 juta aja nonton setiap tahun atau setiap bulan. Wah, itu luar biasa loh. Bisa Pak ya itu Pak ya? Harusnya bisa. Kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang punya kemampuan mengembangkan wisata di. Siapa tahu ada Disneyland gitu ya. Siapa tahu ya. Saya ke Shanghai ke Disney sana tuh masuknya itu sudah keren banget itu. Harus jalan kakinya jauh sekali karena memang diprediksi orang yang akan datang itu kalau libur tuh jalannya luar biasa. Siapa tahu ada Universal Studio. Kita nonton, kita mau ikut satu event permainan saja. Kita lihat nunggunya 3 jam. Udah nggak usah deh. Nggak usah main. Karena orangnya penuh sekali. Surabaya potensi seperti itu ada ya Pak ya? Bisa. Sekarang tempat wisata di Jawa Timur kan lebih cenderung ke Batu. Ya, Batu Pak. Jatim Park 1, Jatim Park 2, ya kan itu. Kok malah Surabaya jadi tempat transit ya? Berikutnya adalah satu lagi adalah di Banyuwangi kan. Orang lebih baik kalau misalnya kalau tujuan wisata langsung terbang dari Jakarta ke Banyuwangi atau Jakarta ke Malang. Langsung ke Batu atau ke Bromo. Kalau wisata loh. Wisata di Surabaya belum ada. Belum terbangkit. Kalau bicara tentang mall, orang kalau dari Jakarta lebih hebatan Jakarta dong daripada Surabaya. Cuma beberapa aja lah ya. Nggak terlalu merek lebih banyak kan di Jakarta lah. Atau kalau orang mau belanja ya lebih baik ke Singapura kalau belanja loh ya. Kalau murah lagi ya. Kalau mau belanja. Kalau mau shopping. Iya, tapi yang kita jual kan harus wisata. Setuju Pak. Oke, Pak terakhir Pak. Tadi udah direstui sama Ibu. Ini putra keberapa Pak? Ini putra keempat. Wah, yang terakhir. Saya udah punya cucu 2 nih. Guys, Pak Mahfud udah jadi kakek ini rupanya. Nenek gitu ya. Luar biasa. Dan ini secara family beliau juga balance banget. Dan nanti Anda juga bisa saksikan setelah bagaimana kegiatan sehari-hari Pak Mahfud. Nanti bagaimana Anda bisa melihat bahwa beliau bukan cuma sebagai sosok orang yang sukses, membangun karir, keluarga, tapi kita juga mau lihat keseharian beliau. Bagaimana selain satu ini. Guys, itulah tadi Anda sudah saksikan bagaimana kisah biografinya Pak Mahfud. Sangat inspiratif Pak Mahfud. Bu, terima kasih banyak. Sama. Bagaimana Ibu bisa menampilkan sebuah dukungan sebagai seorang pasangan 30 tahun menemani Pak Mahfud, dan bagaimana beliau mau sebagai sosok seorang ibu berkarya secara sosial untuk masyarakat Surabaya. Pak, saya percaya banget kisah Bapak itu luar biasa. Kehidupan Bapak luar biasa, dan Bapak menurunkan ego sebagai seorang berpangkat Kapolda tapi mau turun pangkat sebagai wali kota. Itu pasti butuh sebuah pelayanan dan panggilan yang ekstra keras. Beliau mau meninggalkan semua kenyamanannya malah berkarya. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Pak, akhir kata Bapak orang yang hebat luar biasa Pak. Bukan pujian tapi benar, Ibu orang yang hebat luar biasa. Adik juga luar biasa. Boleh kita tutup dengan salam hebat luar biasa di channel Success Before 30. Kita tutup. Salam hebat luar biasa.